Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat teman-temanku, saudara-saudaraku dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Malaysia, dari Singapura, dari mana saja ya, dari seluruh Asia Tenggara. Di video kali ini saya akan menonton video pondok pesantren tertua dan terbaik di Indonesia. Oke guys, jadi buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dan nyalakan bunyi loncengnya. Tanpa basa-basi, kita langsung nonton saja video pondok pesantren tertua dan terbaik di Indonesia. Oke, kita nonton di video Media Islam. Jangan lupa kalian juga subscribe ya channel Videopedia Islam. 12 pondok pesantren terbaik dan tertua di Indonesia. Jauh sebelum ada lembaga Pondok pesantren ini luar biasa. Selain menjadi sebuah lembaga pendidikan dari masuknya ajaran Islam ke Indonesia yang dibawa oleh yang unggul, selain mendidik tak hanya peserta didik menjadi orang yang religi, tapi juga mengajarkan beragam ilmu tentang ada pendidikan umum juga. Nah, dari beberapa sumber berikut, kami berikan sebuah daftar pondok pesantren terbaik dan tertua di Indonesia. Data ini diurutkan dari seberapa popularitasnya pondok pesantren tersebut. Dari yang 12 dulu ya. Pondok pesantren Darun Najah, Jakarta, 1974. Wah, pesantren ini telah Najah. Dirintis sejak 1942 dan didirikan pada 1974, tepatnya pada 1 April. Pendirinya yakni Kiai Haji Abdul Manaf Mukhayyar dan rekannya Kiai Haji Komaruzzaman serta Kiai Haji Mahfuz Amin. Pesantren ini terbilang unik jika dibilang dengan lainnya. Menerapkan sistem asrama atau boarding school dengan sistem pendidikan yang kreatif dan inovatif, apalagi dengan tambahan sarana pendidikan yang lengkap, membuatnya menjadi salah satu pesantren favorit di kawasan Jabodetabek. Yang ke-11 dari 11 Pondok Pesantren Nurul Jadid Probolinggo, 1950. tahun Secara resmi, 1950. pondok pesantren ini didirikan pada tahun 1950 oleh Kiai Haji Zainuddin di Karanganyar, Paiton, Probolinggo. Tempat ini menjadi tempat favorit bagi para pelajar yang ingin menimba ilmu agama. Meski usianya telah mencapai lebih dari setengah abad, pesantren ini tetap menjadi salah satu pesantren terbaik di Indonesia. Selanjutnya Pondok Pesantren 10. Pondok Pesantren Mustofawiyah, Sumatera Utara, 1912. Pesantren ini didirikan oleh Syekh Mustafa bin Husain bin Umar Nasution Al-Mandai. Pesantren ini juga memiliki sarana pendidikan formal yang lengkap mulai dari TK sampai perguruan tinggi. Selain itu, di pesantren Mustofawiyah ini terdapat tahfidz Al-Quran dan ma'had al. Yang ke-9 guys, 9. Pondok Pesantren Buntet Cirebon, 1785. Cirebon. Pesantren tertua ini menjadi pelopor di daerah pesantren Jawa di Barat, kawasan Jawa Barat, Banten hingga DKI Jakarta. Sudah banyak para alumnus pesantren Buntet yang tengah menjadi pengasuh pesantren di 3 kawasan tersebut. Fakta ini juga menjadi salah satu kebanggaan tersendiri bagi alumni Pondok Pesantren Buntet. Yang ke-8 Pondok Pesantren Al-Fatah Temboro, 1938. Pesantren yang tepatnya terletak di Temboro, Kecamatan Karas, Magetan ini menjadi salah satu pesantren dengan pertumbuhan yang sangat besar. Ya? Didirikan oleh Kiai Haji Sarbin Sidik dan diawali dari sebuah musola kecil, berkembang menjadi Masjid Al-Fatah hingga menjadi sebuah pondok pesantren seperti sekarang ini. Kelebihan dari pondok pesantren ini yakni kebersihan lingkungannya, utamanya air bersih dan kamar mandi. Selanjutnya yang ke-7 Pondok Pesantren Al-Ihya Ulumuddin, Cilacap, mirip kitab karya
Imam Pondok pesantren Al-Ghazali. ini didirikan oleh Kiai Haji Badawi Hanafi Pesantren pada Al-Ihya November 1925 di Kecamatan Kesugihan, Cilacap. Waktu berjalan dan beliau mengamanatkan kepada putranya untuk mengembangkan pondok pesantren Al-Ihya Ulumuddin, yakni kepada Kiai Haji Khosbullah Badawi dan juga kepada Kiai Haji Ahmad Mustoleh. Yang keenam Pondok Pesantren Pondok Al-Anwar pesantren Sarang Al-Anwar Sarang 1967. 1967. Pondok pesantren ini berawal dari Tempat kelompok di Rembang, pengajian yang dirintis oleh Rembang. Kiai Haji Zubair Dahlan dan Kiai Haji Ahmad Suaib di Karangmangu, Sarang, Mbah Rembang. Maimun Zubair. Kemudian di tahun 1967 didirikanlah sebuah pondok pesantren oleh Kiai Haji Al-Anwar. Maimun Zubair. Pengajian ini awalnya dilaksanakan di musola setempat, dan pada perkembangannya kedua perintis kemudian mendirikan 3 bangunan dan terpisah menjadi 3 komplek, yakni komplek A, B, C. Pada komplek A inilah PP Al-Anwar dikembangkan. Dari masa ke masa, perkembangan ponpes ini cukup pesat, Jawa Tengah, mengacu pada ya, sistem Rembang, salafiyah, Jawa sehingga Tengah. santri di sini wajib mengikuti ustadz, baik individual atau sorogan atau bersama-sama atau bandungan. Selanjutnya yang kelima Pondok Pesantren Lirboyo. 5. Pondok pesantren Lirboyo, Kediri, Eksis banget kan Pondok 1910. Pesantren Lirboyo, yes ya. Berdiri di desa bernama Lirboyo, membuatnya terkenal dengan nama pesantren Lirboyo. Awalnya pondok ini Pesantren dikuasai Lirboyo. oleh Kiai Haji Soleh yang berasal dari Banjar Melati, dan kemudian diteruskan oleh Kiai Haji Abdul Karim, menantunya, yang berasal dari Jawa Tengah. Lirboyo menjadi salah satu pusat studi Islam yang memadukan tradisi untuk mengisi kemodernitasan. Kesuksesan sistem pendidikan ini terbukti Luar dari biasa. alumnusnya yang telah menjadi tokoh yang soleh baik dalam bidang agama maupun bidang sosial. Selanjutnya yang keempat Pondok Pesantren Langitan Pondok pesantren Tuban. Langitan Tuban, Wah, tua dulu ya. 1852. Pondok pesantren terbaik dan tertua di 1852. Indonesia. Salah satunya terletak di Tuban, Jawa Timur. Tepatnya di 1852. Dusun Mandungan, Pondok Desa Langitan, Widang, guys, ya. Kecamatan Widang. Tuban itu ya Salah seorang yang di pernah memimpin pondok perbatasan pesantren dengan Jawa luas Tengah, Jawa wilayah Timur. mencapai 7 hektar ini merupakan seorang yang sangat karismatik, Kiai Haji Abdullah Fakih dan Kiai Haji Ahmad Soleh. Karismatik yang membuat banyak pejabat tinggi negara yang segan. Menerapkan metode salaf tanpa adanya perubahan menjadikan pondok ini tetap eksis meskipun usianya hampir mencapai 2 abad. Diawali dari sebuah surau kecil, pesantren Langitan mampu membawa banyak pengaruh baik di kancah nasional. Bahkan pesantren ini juga telah terkenal di mancanegara. Ciri khas yang bisa ditemui di Langitan Ramai banget Tuban sih. yakni kaidah pemeliharaan budaya klasik Pondok-pondok besar semua yang baik ini. dan kemudian mengambil budaya baru yang konstruktif, atau kaidah al-muhafadzatu alal qadimis sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Nah, ini yang 3 besar, yang 3 ini Pondok Pesantren Pondok pesantren Sidogiri Pasuruan, Pasuruan. 1718. Di tanah Jawa, Pasuruan. Sidogiri didapuk menjadi pondok pesantren Keramat terbaik juga. dan tertua di Indonesia. Pondok ini didirikan oleh Said Sidogiri. Sulaiman pada tahun 1718. Kiai Pada versi lain yang disebutkan tahun 1745. Samsul Beliau sendiri Arifin. masih masuk dalam garis keturunan Nabi Muhammad SAW dalam marga Basyaibah. Meski usianya tergolong tua, animo untuk menimba ilmu di pondok tersebut sepertinya tak pernah surut. Terbukti dari banyaknya santri yang tetap bertahan menimba Rajin ilmu di bang, sini. rajin. Ciri khas pondok pesantren Sidogiri yakni sistem Calon pendidikannya yang tidak berubah menggunakan ulama. metode salaf murni. Ya, yang nomor 2 ini Pondok Pesantren Pondok pesantren Tebu Ireng Jombang pada tahun 1899. Siapa yang tak pernah 1899. dengar Tebu Ireng? Pesantren ini merupakan yang terbesar Jombang, di Jombang. Jawa Pesantren ini Timur. didirikan oleh ulama besar karismatik Arek-arek Jawa Timur bernama Kiai Haji Rio Hasyim Asy'ari yang juga pendiri organisasi Nahdlatul Ulama. Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari. Dulunya Tebu Ireng hanyalah dusun kecil dengan banyaknya stigma negatif seperti perampokan, Luar biasa pemerkosaan, perjudian. barokahnya. Namun, lambat laun stigma negatif ini berubah dan Tebu Ireng kini menjadi daerah dengan banyak manfaat untuk daerah sekitarnya. Pondok pesantren Tebu Ireng tak hanya membekali dengan ilmu agama yang mumpuni, namun juga memasukkan beberapa materi umum ke dalam struktur pembelajarannya. Ya, yang terakhir Pondok Pesantren
Pondok Pesantren Modern Gontor, Ponorogo, 1926. Pondok modern sih. Pondok pesantren ini didirikan oleh 3 bersaudara, yakni Kiai Haji Ahmad Sahal, Kiai Haji Zainuddin Fanani, dan Kiai Haji Imam Zarkasi. Ketiga putra Kiai Santoso Anom Basari ini kemudian dikenal dengan sebutan Trimurti. Bagus. Dulu Gontor bukanlah pesantren modern, kemudian sistem kependidikannya berubah terinspirasi dari founder Aligarh Muslim University, India, yakni Sir Syed Ahmad Khan. Keunggulan sistem pendidikan Gontor terbukti dari banyaknya lulusan Pondok Pesantren Modern Gontor yang sekarang ini tengah menjadi tokoh besar di Indonesia. Jadi sistem ini menjadikan santrinya untuk tidak hanya memiliki bekal ilmu agama saja. Lulusan Gontor juga terampil, cerdas, pandai berbahasa Inggris dan ilmu umum lainnya. Ciri khas dari pondok ini adalah bahasa sehari-harinya menggunakan bahasa Inggris dan Arab, serta menerapkan disiplin yang super ketat. Tak hanya itu, santri pondok Gontor juga terkenal rapi. Bahkan basket juga ya. Berikut tadi 12 pondok pesantren terbaik dan tertua di Indonesia. Selain beberapa pondok pesantren di atas, tentulah masih banyak lagi pondok pesantren terbaik dan tertua di Indonesia. Hanya saja mungkin namanya kurang begitu terkenal. Meski begitu, dimanapun tempatnya, pondok pesantren adalah tempat terbaik untuk menimba ilmu agama maupun ilmu umum. Karena disinilah seorang akan menimba ilmu agama dengan maksimal. Oke guys, itu tadi video pondok pesantren terbaik dan tertua ya yang ada di Indonesia. Jadi pesantren itu bukan hanya mengajarkan pendidikan Islam saja, tapi lembaga pendidikan pesantren itu sebuah lembaga pendidikan yang mengajarkan religius dan juga ilmu umum atau ilmu general ya. Jadi cocok banget nih buat bapak-bapak atau ibu-ibu yang mempunyai anak. Ya masukin aja lah anak-anaknya ini ke pondok pesantren, insya Allah mendapatkan barokahnya para kiai. Amin, Allahumma amin. Oke guys, jadi video di kesempatan kali ini itu saja. Salam buat teman-temanku semuanya dimanapun kalian berada. Salam, sampai jumpa semuanya.